Jumpa kembali dengan bincang ringan MGMP Matematika Kota SMP Kota Semarang. Dalam pertemuan ini, kalau edisi pertama dulu kita menggunakan istilah biring, bincang ringan hanya saja karena ada masukan dari beberapa rekan. Istilah biring diharapkan untuk diganti dengan istilah lain yang punya makna. Makna dari caring itu adalah bincang ringan, ca-nya itu bincang, ringnya itu adalah ringan, dan setelah saya cari-cari di kamus itu ternyata caring itu dari bahasa Inggris yang artinya peduli. Sobat Matematika, untuk kali ini kita kedatangan tamu masternya matematika di Kota Semarang yang sudah banyak makan asam garamnya mengajar, juga berkecimpung dalam dunia matematika. Saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Dr. Andes Bavo Manon Nugroho MPD. Beliau mengajar matematika di SMP 7 Semarang. Selamat malam, Bu. Selamat malam Pak Agus, gimana sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu Pak Bavo ya, sehingga pembelajaran bisa dilakukan dengan tatap muka yang selama ini di PJJ itu ternyata banyak kendala yang kita temui, kita alami, namun dengan pembelajaran tatap muka, insya Allah apa yang kita harapkan itu bisa berlangsung dengan maksimal. Ya, kalau yang pertama dulu kita sudah banyak berbincang-bincang di off air, ya artinya kita tidak secara live. Bagaimana suka dukanya mengajarkan daring atau PJJ, ternyata itu dialami oleh semua rekan-rekan kita termasuk saya Pak Bavo. Pak Bavo, untuk malam ini kita akan mencoba atau ya kita tukar kawruh. Nah ini Pak Bavo sudah pakai blangkon ini kan. Itu kelihatannya kental sekali. Kan perlu Bapak Ibu ketahui, Sobat Matematika, Pak Bavo ini adalah betul-betul orang Jawa yang lahir di mana Pak Bavo? Di Papua. Lahir di Papua, tapi jiwanya adalah jiwa Jawa karena beliau itu besar di Jogja ya Pak Bavo ya? Besar di Jogja, pernah gede di Sumatera, pulang ke Jawa lagi. Nah, ternyata beliau ini pengalamannya banyak. Ketika saya bincang-bincang dengan Pak Bavo itu pas awal mula ketemu dengan Pak Bavo itu kenalan asalnya dari mana, saya bilang dari kampung saya, ternyata beliau itu juga tahu, termasuk daerah-daerah pelosok yang saya sendiri tidak tahu, Pak Bavo malah tahu. Kemudian saya juga pernah ke Jakarta dengan Pak Bavo itu kenalan dengan orang dari Sumatera, ternyata beliau itu juga tahu dengan ini sebelahnya mana. Dari Bangka, ya dari Bangka. Nah itu saya juga heran dengan Pak Bavo. Kemudian pas dolan bareng itu Pak Bavo di Jogja itu ya. Di Jogja itu dengan rumahnya Pak ini di mana? Sampai nama bapaknya, nama yang bersangkutan itu sampai tahu. Lah ini kehebatan Pak Bavo seperti ini. Nah, makanya untuk saya secara aslinya seneng dolan itu Pak. iya. Masih senang touring Pak Bavo ya? Masih ya, karena hiburan di usia senior gini touring ya. Ini sedang agak off karena pandemi. Oh ya. Ya nanti setelah pandemi usai apa itu hobinya disalurkan lagi Pak Bavo. Begini Pak Bavo, seperti yang
saya itu pengen belajar banyak dari Pak Bavo yang berkaitan dengan matematika itu Pak Bavo. Kalau matematika secara materi, ya materi pelajaran itu mungkin bisa dapatkan dari buku-buku atau berbagai macam sumber itu bisa Pak Bavo. Tetapi untuk penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari ini yang saya perlu banyak belajar ini dari Pak Bavo. Yaitu tentang ini Pak Bavo, filosofi matematika. Artinya matematika dalam pandangan Pak Bavo itu seperti apa gitu ya. Hanya saja mungkin sebelum sampai ke sana ini perlu mungkin Pak Bavo ceritakan dulu kiprahnya sebagai guru matematika sehingga harapannya nanti filosofinya itu betul-betul sampai muncul gitu Pak Bavo. Nah ini mungkin Pak Bavo sudah berapa lama ini mengajar matematika Pak? Waduh, mengajar matematika itu saya sudah berapa? 30 tahunan, 31 tahun. Tahun 90 Mas saya ngajar matematika pertama. Berarti sudah 31 tahun itu Pak Bavo? Ya, 31 tahun. Dan pertama saya ngajar di Sumatera, dulu ngajar SMA, terus pindah ke Jawa bersama keluarga sejak tahun 97, 96, nah sampai sekarang di SMP 7 ini. Ya, saya banyak belajar. Mau pindah lagi enggak Pak? Wah, enggak. Mau pengen pensiun dari SMP 7 itu, udah pensiun di situ. Alhamdulillah. Sebagai guru ya. Iya, enggak sebagai kepala sekolah Pak? Tidak, jadi guru aja. Mungkin sama Pak, saya sebagai guru saja Pak ya, berarti pensiunan guru gitu ya Pak ya? Iya. Nah ini Pak, sudah 31 tahun Pak Bavo itu malang melintang di dunia mengajar itu Pak Bavo, itu berarti Pak Bavo mungkin banyak suka dukanya sebagai guru. Kalau pertama itu di Sumatera ya Pak tadi, pengajar kemudian di Semarang mengajar SMP, dan mungkin suka dukanya itu apa Pak Bavo? Ya, ya untuk suka dukanya banyak Mas. Tapi yang paling suka ya pertama sebagai guru idealis banget. Kalau misalnya ada siswa yang enggak bisa nanya, nah terus bisa, itu paling seneng. Itu yang dari sisi pembelajaran. Terus suka ketika aku pindah di Jawa, nah kebetulan juga dapat kesempatan belajar, nah tahun 2001 KBK itu dulu terus. KBK dulu waktu masih tahun 90-an ya hampir ikuti guru-guru pendahulunya, model ngajarnya dan sebagainya yang teacher sentris gitu ya, kayak guru-guru kuno gitu. Lah pokoknya naik guru matematika itu kok jadi kayak medeni gitu, anak-anak ketakutan, seperti respect sebetulnya dia kadang takut sehingga kadang-kadang hasil belajarnya tidak maksimal. Terus kemudian waktu KBK mulai terbuka, tahun 2003 saya Nyun Sewu Dilalek dapat kesempatan belajar di Reksam itu 1,5 bulan tentang student center. Jadi lah mulai dari situ saya mulai terbuka lah. Saya itu mengajar supaya muridnya anteng, supaya muridnya ngerti. Nah gitu. Jadi akhirnya jebulnya ini, jebulnya kayak gini. Saya harus mulai mengubah cara mengajar dan belajar anak-anak, harus lebih senang, terus student center. Kita harus mengetahui anak-anak kesulitannya di mana, bukan hanya anak-anak harus mendengarkan saya gitu. Nah, mulai dari situ dikatakan kita ngikut ke anak gitu ya Pak? Iya, harus mengetahui karakter anak dan
memulainya juga kadang-kadang kita nanya dulu, waktu SD dulu pernah belajar ini, coba, nah dan sebagainya. Ada komunikasi yang aktif di kelas, sehingga anak-anak, bahkan saya kalau kelas 7, kalau pas offline itu tahu Mas, memulainya itu anak-anak berkenalan. Jadi dari depan dia akan berdiri memperkenalkan, nama saya Bavo dari SD ini, terus panggilan saya Bavo gitu. Terus sebelahnya sampai belakang, sehingga anak-anak yang takut ngomong mereka akan ternyata saya berani ngomong di depan teman-teman. Nah, akhirnya mereka jadi cair, dan akhirnya kalau diskusi atau ada pertanyaan komunikasi di kelas gitu, mereka berani menjawab seperti itu. Itu yang saya gunakan untuk memancing keberanian mereka berkomunikasi, mengemukakan pendapat, bertanya. Nah, seperti itu. Pada saat pertama masuk sekolah itu, jangan langsung pelajaran, gunakan untuk memotivasi mereka, ya, biar mereka punya keberanian untuk maju, bertanya, dan sebagainya. Itu. Tapi ya memang benar Pak Bavo, seperti Pak Bavo sampaikan bahwa mulai KBK kurikulum berbasis kompetensi. Kalau terkadang kalau dulu sebelum KBK itu kan kurikulum berbasis konten. Cuma pada saat KBK kan kurikulum berbasis kompetensi, kemudian dilanjutkan ke KTSP, kemudian dilanjutkan ke kurikulum 2013. Itu memang di dalam mengajar itu diharapkan guru-guru untuk mengajar dengan sesuai kompetensi anak. Itu berdasarkan dimulai dari KBK itu, kurikulum berbasis kompetensi. Ya hanya saja terkadang kita terjebak Pak Bavo. Kurikulumnya sudah berbasis kompetensi, tetapi kita mengajarnya masih berbasis konten, sehingga ketika mengajar, kemudian membuat penilaian, itu juga masih berbasis konten, belum berbasis kompetensi, itu Pak Bavo. Ya. Ini Pak Bavo, tadi ternyata dengan perubahan kurikulum itu akhirnya banyak sukanya Pak Bavo ya? Wah, banyak sukanya. Terlebih lagi saya kebetulan terlibat di MGMP Kota Semarang yang sangat kreatif, itu MGMP Kota Semarang, matematika ya khususnya. Sehingga saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan di sana yang isinya sangat luar biasa, bervariasi, terus relationship antar gurunya terjaga dengan baik, sehingga kalau guru yang satu ini punya ilmu, segera dibagikan ke teman-teman yang lain. Sehingga sebagai orang yang, saya nggak menyebut saya tua, senior aja ya. Ya senior Pak. Yang senior dalam tanda petik bisa belajar dari para pakar-pakar muda itu, yang muda-muda itu, seperti IT. Nah, seperti musim kayak gini nih Mas, saya senang banget. Pandemi ini saya senang, bukan senang karena pandeminya, tapi teman-teman itu bisa mengatasi permasalahan yang ada dalam pembelajaran di musim pandemi ini. Jadi mereka mengajak teman-temannya, yuk membuat video pembelajaran biar bisa membantu teman-teman yang lain. Syukur-syukur teman-teman bisa membuat sendiri. Nah, dipancing-pancing seperti itu. Kita melihat sesuatu itu sebagai orang yang berpendidikan, apalagi orang yang berpikir matematika, kan ada positif, ada negatif. Iya, kita betul. Melihat dari sisi positifnya, Mas. Nah, dari sisi positif. Jadi secara pandemi ini, kalau kita berpikir, wah banyak yang terjangkit dan sebagainya, itu memang faktanya ada. Tapi bagaimana kita mau tetap pelajaran, tetap pembelajaran, tetap ada, kan kita harus berpikir dari sisi positifnya. Iya. Biar ya bagaimana kita bisa bersama anak-anak tetap belajar.
karena kita nggak bisa skip anak-anak ini terus kita biarkan. Nanti generasi yang ini kalau kita biarkan akan ada jedanya. Tidak boleh ada jeda, Mas. Jadi generasi tetap harus berlanjut karena mereka ini anak-anak yang akan meneruskan menjaga negeri ini untuk keberlangsungannya gitu, Mas Agus. Jangan sampai ada lost generation gitu ya, Pak. Iya, betul. Kalau ada lost generation yang salah sebetulnya kita para pendidik. Oke, Pak Bavo. Ini Pak Bavo mungkin ini ya. Pak Bavo itu kan saya yakin ketika SMA-nya Pak Bavo itu matematikanya hebat. Kemudian kuliahnya juga di matematika. S2-nya S1 di matematika, S2 juga matematika Pak Bavo ya. Kemudian untuk ngajarnya juga matematika, sudah 31 tahun mengajar. Tentunya dari matematika itu mengalir pada diri Pak Bavo, dari pribadi Pak Bavo itu kan. Nah dengan matematika yang sudah katakan sudah menyatu pada diri Pak Bavo itu kira-kira di dalam penerapan atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari Pak Bavo, baik itu mungkin sebagai guru, sebagai pribadi, kemudian di dalam rumah tangga bersama istri dan anak-anak, atau mungkin di lingkungan tempat tinggal, atau dengan teman-teman, rekan-rekan, itu menurut Pak Bavo seperti apa itu, Pak? Sebagai guru, apalagi dengan KPK, KTSP dan 2013, kadang kita harus membuat soal yang kontekstual begitu ya, Mas ya. Kontekstual dan di akhir-akhir ini 2013 selain kontekstual juga yang hot, sehingga kita punya kemampuan critical thinking-nya bagus dan sebagainya. Saya kebetulan untung sekali saya belajar matematika, dan salah satu materi matematika kadang-kadang bisa menjadi filosofi hidup saya gitu, Pak Agus. Nah, ini matematika jadi filosofi. Jadi filosofi hidup. Iya. Jadi ada beberapa sih, cuman mungkin saya mau sampaikan satu, bolehlah. Saya tuh gini, waktu saya pas ngajar pelajaran sistem persamaan linear dua variabel karena di SMP ya. Kalau di SMA kan ada persamaan linear dan kuadrat ya, persamaan fungsi kuadrat itu fungsi kuadrat sama. Kalau yang ini sistem persamaan linear dua variabel itu. Terus pas pada materi substitusi lah, substitusi. Nah, substitusi. Nah, saya ngajarnya itu gini, dua persamaan itu saya jejerkan, Mas. Nah, ini misalnya 2x plus 3y sama dengan 7, yang kanan 3x plus 4y sama dengan 10 gitu. Nah, ini terus anak-anak untuk menyelesaikan ini salah satu diubah. Nah, jadi misalnya yang kiri jadi X sama dengan 7 min 3Y per 2. Nah, di sini sebetulnya dua-dua ini sudah fix, Mas, sudah bagus. Kalaupun tidak diubah ya udah bentuknya bagus. Tapi yang satu ini berani mengubah diri menjadi bentuknya jelek. Yang tadinya 2X plus 3Y sama dengan 7, jadi jelek banget. Jadi X sama dengan 7 min 3Y per 2. Nah, dalam kehidupan saya juga gitu. Kadang-kadang saya bertetangga dengan teman atau berteman dengan panjenengan atau bertetangga dengan tetangga yang lainnya gitu. Kadang-kadang untuk mendapatkan sesuatu dalam kebersamaan yang milik kita bersama, saya harus mengubah diri menjadi yang bentuknya jelek. Artinya dalam kata gampangnya,
ya berkorban gitu ya, mengubah diri menjadi bentuk jelek. Untuk apa? Untuk melayani tetangga kita, biar bisa digunakan untuk tetangga kita. Kalau saya misalnya katakanlah di tempat kehidupan nyata, misalnya sebagai wali kota, saya mengubah diri gitu, neng rukun kampung pas tetangga punya gawe ya mungkin saya mengubah diri menjadi mungkin penerima tamu dan sebagainya. Nah itu artinya berani mengubah diri untuk satu kegiatan gitu. Nah itu jadi yang satu mengubah diri loh. Untuk apa? Terus untuk membantu persamaan yang satunya tadi, yang 3X plus 4 sama dengan 10. X-nya diganti. Diganti yang tadi. Sehingga nanti ketika masuk dan seterusnya ketemu Y. Nah, ya lah ketemu muncul Y yang baru itu. Nah, tetangganya nemu Y. Y ki opo toh? Wah, gara-gara aku dibantu Pak Bafu, aku saiki duwe iki bisa jadi punya yang ini gitu. Itu jadi yang tadi Pak Bafu mengubah diri, membantu jadi sini sekarang punya sesuatu. Nah, yang baik. Nah, kemudian karena ini tadi sudah dibantu oleh Pak Bavo, ya, terus gantian karena sudah nemu Y, dia meminjamkan Y itu ke Pak Bavo kembali. Ya, sehingga Pak Bavo menemukan sesuatu yang baru, X-nya tadi. Nah, ini kan sebetulnya seperti kehidupan bermasyarakat yang saling membantu. Kalau saya harus mengubah diri, membantu tetangga, terus tetangga menemukan sesuatu, terus kemudian kembali ke kita, sehingga kita menemukan sesuatu, sehingga kita menemukan X dan Y. X dan Y itu milik siapa? Milik kita berdua, miliknya sana dan kita. Dari hasil apa? Dari hasil kita bersama, karena kita dalam kebersamaan, dalam sosial bermasyarakat, dalam berteman, saya dengan panjenengan, dan sebagainya. Nah itu jadi sampai sekarang kadang-kadang kalau saya pengen mendapat sesuatu yang lebih bermanfaat dalam kebersamaan, saya tidak takut untuk mengubah diri. Seperti saya katakan tadi, ada orang-orang muda yang kreatif, punya ilmu banyak, kreatif. Nah, saya tidak alergi untuk mengubah diri sebagai orang yang ngangsu kawruh gitu. Walaupun saya sudah senior kini, dalam senior tua lah, gampangnya sudah tua, saya tidak alergi terus ngangsu kawruh sama mereka seperti itu. Karena nanti saya akan mendapatkan ilmu baru, dan ilmu baru itu akan kita gunakan bersama. Saya bisa menggunakan untuk ngajar di kelas, untuk mengembangkan pembelajaran, mengembangkan diri melalui profesi sebagai guru dan membentuk guru yang lebih profesional. Begitu Mas Agus. Iya, ya memang begini Pak Bafu. Kita sering mengadakan kegiatan di MGMP, terkadang Pak Bavo itu sebagai narasumber, kemudian terkadang Pak Bavo sebagai peserta. Ya. Itu menurut saya sudah biasa, sehingga begini Pak Bavo, pada kondisi tertentu memang walaupun itu katakan lebih muda, beliau memang lebih memahami, lebih mumpuni dalam menguasai ilmu itu. Tetapi dalam hal-hal tertentu seperti ini, matematika kehidupan ini, Pak Bavo memang karena sudah pengalaman lama, itu saya yakin Pak Bavo lebih mumpuni di dalam menguasai ilmu kehidupan. Tetapi kalau katakan misalnya seperti teknologi informasi, kemudian untuk ilmu-ilmu yang baru ini mungkin yang anak-anak muda itu lebih hebat. Kita harus belajar dari sana. Memang benar Pak Bapu, saya cocok, setuju dengan yang
falsafah Pak Bavo itu bahwa ada kalanya kita harus di depan, ada kalanya kita harus ada di belakang. Makanya Ki Hajar Dewantara itu kan dengan 3 filosofinya itu, yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya Ya, betul. Handayani itu memang betul-betul tercermin di dalam diri kita. Apalagi mungkin Pak Bavo besar di Jogja, kemudian kuliah di Jogja, itu falsafah itu tentu akan betul-betul menjiwai itu Pak Bavo. Ya, karena di Jogja itu serawungnya itu rukunan tetangga, keserawungannya itu memang sudah menjadi budaya keseharian, jadi memang jadi mudah mendapatkan falsafah hidupnya itu, filosofinya itu. Cuman kadang-kadang mendapatkan filosofi itu tidak semua orang mudah, oh berarti ini cocok ya. Nah, saya juga mendapatkan filosofi kehidupan dari sistem persamaan linear 2 variabel juga setelah agak lama ngajar matematika, terus oh iya ya, aku hidup berdampingan dengan orang lain untuk membawa kemanfaatan bersama, maka saya harus merubah diri, merubah bentuk saya yang sudah fix gitu. Terus nanti bisa membantu orang lain, sehingga orang lain akan mendapatkan suatu hasil yang baru, dan hasil baru itu nanti bisa juga untuk membantu orang lain atau diri saya sendiri, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang baru, yang milik bersama, yang lebih bermanfaat untuk bersama. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Bavo. Nah, ini Pak Bavo. Pak Bavo tadi mengaku dikatakan tua tidak mau gitu ya. Tapi ya, berarti sudah banyak pengalaman. Harapan Pak Bavo secara pribadi itu kan mungkin kesenioran panjenengan itu masih punya harapan apa dari matematika itu Pak Bavo? Ya, saya berharap matematika itu tidak hanya sekedar hitung-menghitung di kelas, tapi ya benar-benar bisa membantu kita untuk hidup menjadi lebih baik dan membantu orang lain untuk lebih baik, hidup lebih baik melalui matematika. Banyak hal dalam kehidupan yang dapat dibantu peningkatannya melalui matematika. Nah, yang terakhir ini misalnya seperti soal-soal kontekstual dihadirkan di kelas, itu sebetulnya kan hal yang bagus, melatih anak ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana memecahkan masalah-masalah nyata di dalam kehidupan, sehingga anak-anak benar-benar siap untuk menghadapi kehidupan. Nah, kalau ada diskon di sana sekian persen, ini sekian persen, maka saya harus kemana untuk mendapatkan yang harga lebih baik. Nah, seperti itu. Tentunya kan anak-anak juga ada faktor lain. Oh, kalau ke sana nanti diskon segitu, tapi biaya transport ke toko A dan toko B lebih murah di sini. Nah, nanti mereka akan berhitung begitu. Jadi matematika itu tidak kering gitu. Tetap dinamis. Nah, iya, harapan saya para guru nanti ke depan selalu bisa menghadirkan hal-hal yang seperti itu, membuka anak-anak untuk berpikir kritis, terus melatih dan membawa anak-anak ke kehidupan nyata, sehingga mereka siap untuk terjun di masa depan di lapangan dengan matematika gitu Pak. Iya Pak Bavo, ini ternyata Pak Bavo ini banyak pengalamannya tadi. Nah mungkin ini Pak Bavo, ya tadi Pak Bavo sudah mengharapkan juga dari generasi muda nanti akhirnya sebagai
pemegang estafet ketika panjenengan sudah purna di khususnya Kota Semarang, ya lebih umum itu di Indonesia. Mungkin Pak Bavo punya saran nggak untuk generasi penerus Pak Bavo? Khususnya ini guru matematika, tetapi bisa jadi nanti untuk guru secara umum, tapi generasi yang di bawah kita itu. Iya. Seperti saya sampaikan tadi, untuk guru-guru muda secara umum saja, kita jangan alergi untuk mengubah diri, bahkan menjadi bentuk yang katakanlah yang biasanya jadi penggede gitu, jadi kepala sekolah, jadi apa. Kalau harus belajar dengan orang yang lebih mumpuni, ya kita beranilah mengubah diri menjadi peserta yang harus belajar begitu, jadi orang yang harus belajar, karena itu nanti akhirnya kita bisa belajar banyak. Jadi catatan saya secara gampangnya, jangan takut untuk berubah demi kebaikan, demi kemajuan, demi orang lain, dan jangan lupa berubah untuk kebaikan dan membantu orang lain. Nah, itu Pak Agus. Oh iya, memang benar Pak Bavo. Terima kasih Pak Bavo, ini bincang ringan ini kelihatannya kok ini belum tamat ini Pak Bavo. Saya nanti untuk matematika kehidupan itu ada lanjutannya ini. Ya mungkin untuk kali ini Pak Bavo menyampaikan matematika kehidupan yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Saya yakin Pak Bavo masih punya segudang matematika dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita ambil hikmahnya, ambil manfaatnya untuk kita berinteraksi dengan orang lain. Nah ini kelihatannya nanti bisa disambung lagi ini Pak Bavo. Mungkin closing statement Pak Bavo, ada yang mau disampaikan sebelum diakhiri ini bincang ringan ini? Ya, untuk teman-teman guru dimanapun Anda berada, untuk guru, semua guru, tidak hanya matematika yang mendengarkan dan melihat bincang ringan ini. Pertama, saya salut untuk MKMP Matematika Kota Semarang yang punya ruang sharing ini, bincang ringan. Yang kedua, saya pesan jangan takut untuk mengubah diri demi mendapatkan sesuatu hal yang baik untuk kebersamaan. Iya. Saya kira itu Pak. Iya, terima kasih Pak Bavo. Demikian Sobat Matematika, sharing bincang ringan kita kali ini dengan Bapak Dr. Andes Bavo Manon Nugroho MPD, Guru Matematika SMP Negeri 7 Semarang. Mudah-mudahan sobat semua bisa mengambil manfaat dari bincang ringan ini. Terima kasih Pak Bavo, kita akhiri dulu. Sama-sama. Selamat malam. Ya, selamat malam.